Setelah tantrum melawan Arjun dan gemetar saat kalah dari Martirosian, banyak yang menduga bahwa Magnus tidak akan bisa memenangkan kejuaraan dunia Blitz. Namun, kegigihan Magnus berakhir happy ending. Pada akhirnya, dia mengawinkan gelar juara dunia Rapid dan Blitz. Pada kesempatan ini, kita akan mengulas game penentu kemenangan Magnus Carlsen atas Nodirbek Abdusattorov di babak final kejuaraan dunia catur Blitz. Sebagai putih, Nodirbek Abdusattorov memulai dengan E4, E5, kuda E3, kuda C6, gajah B5. Pembukaan Ruy Lopez. Magnus serang gajah. Setelah gajah mundur, kuda F6, maka D3, lalu Magnus serang gajah. Gajah mundur B3, gajah E7, persiapan rokade. Di sini, Abdusattorov mendorong A4, maka Magnus menggeser benteng ke petak B8. Setelah pion makan pion, kuda C3. Lalu Magnus rokade amankan rajanya. Abdusattorov juga melakukan hal yang sama. Setelah itu D6, gajah siap untuk pinang kuda. Abdusattorov memainkan langkah profilaksis H3, mencegah kuda ataupun gajah menempati petak G4. Magnus mendorong H6 dengan ide yang sama. Setelah gajah E3, benteng E8, kuda mundur E2, gajah mundur F8, lalu kuda G3, gajah diadu. Kedua pemain sama-sama membuka ruang dalam penyimbangan perwira. Di posisi ini, Abdusattorov memukar gajah. Setelah benteng makan gajah, pion C3, lalu Magnus mendobrak dengan D5. Abdusattorov tempatkan menterinya di petak C2. Setelah itu D4, benteng FB1, menteri C8, lalu menteri A4. Selanjutnya, pertukaran pion terjadi, pion makan pion. Lajur B menjadi terbuka. Magnus Carlsen tarik mundur kudanya bersiap menyeberang ke sayap raja. Direspon dengan menteri A7. Setelah kuda G6, Abdusattorov menantang untuk bertukar benteng. Magnus makan benteng. Setelah benteng makan, bersiap untuk mengancam menteri. Magnus menukar pion. Pion makan pion, lalu benteng serang pion lemah. Di posisi ini, Abdusattorov menyerang menteri. Tentu saja, menteri menghindar, lalu menteri ke petak K8. Tekanan pada benteng dan juga gajah. Langkah ini membiarkan Magnus Carlsen mengambil pion. Setelah itu, Abdusattorov membawa kudanya masuk ke petak F5. Di posisi ini, apabila hitam memainkan langkah yang tidak akurat, misalnya dengan benteng keempat untuk menyerang pion, maka putih punya rencana kuda ke petak keempat, memainkan taktik removing the guard untuk mendapatkan gajah. Apabila kuda mundur untuk memberikan penjagaan, maka benteng serang menteri. Setelah menteri ke petak C6 misalnya untuk menantang pertukaran, maka kuda makan kuda. Menteri makan menteri, kuda E7, kak. Setelah raja ke petak H7, barulah benteng makan menteri. Terlihat bahwa putih menaruh satu perwira. Oleh karena itu, Magnus Carlsen tidak terburu-buru. Di posisi ini, terlebih dahulu dia menyerang benteng sekaligus menjaga gajahnya. Lalu, Abdusattorov serang menteri, tapi menteri diadur. Setelah itu, menteri makan menteri, benteng makan menteri. Sampai pada posisi ini, analisa engine menunjukkan bahwa kedua pemain seimbang. Pada langkah ke-30, Nodirbek Abdusattorov mendorong pion H4, direspon dengan adu benteng. Apabila benteng makan benteng dan pion makan benteng, kuda harus mundur. Setelah itu gajah B4,
hitam punya satu pion bebas. Dan seperti yang kita tahu, satu pion bebas bagi Magnus adalah satu menteri. Olehnya itu, Abdusattorov menghindari pertukaran. Dia geser benteng untuk menekan pion. Dan di posisi ini, Magnus Carlsen memilih menyimbangkan kuda ke petak F6, membiarkan pionnya diambil. Abdusattorov terlebih dahulu menjaga pionnya. Dan di sini, Magnus tarik mundur kuda, menantang bertukar kuda sekaligus menyerang benteng. Akan tetapi, pion bebasnya menjadi tidak terjaga. Maka Abdusattorov langsung hantam pion. Setelah itu, Magnus tukar kuda. Pion makan kuda, lanjut benteng mundur E8. Di posisi ini, material seimbang bagi kedua pemain. Namun, putih memiliki pion susun pada lajur F. Permainan kemudian berlanjut dengan benteng C6, H5, gajah serang kuda, kuda D5. Setelah kuda E4, F6, gajah mundur D2, lanjut kuda E7. Di posisi ini, Abdusattorov membawa bentengnya ke petak E6 dan kuda makan pion. Magnus kembali unggul satu pion. Abdusattorov mendorong G3. Setelah itu raja F7. Perlahan-lahan Magnus mulai unggul. Pada langkah selanjutnya Abdusattorov membawa raja ke petak G2, direspon dengan raja G6 setelah benteng A4, benteng C8, bersiap untuk tekan gajah. Di posisi ini, Abdusattorov memainkan langkah tidak akurat. Dalam tekanan waktu, dia mainkan benteng A2, mencegah benteng untuk masuk. Tapi selanjutnya, Magnus membawa kuda ke petak D4. Kudanya sewaktu-waktu bisa terancam dan kuda sewaktu-waktu bisa masuk ke petak F3. Di sini, Abdusattorov merespon dengan gajah E3, direspon dengan kuda F5, setelah gajah B6, kuda diadu, dan kuda makan kuda. Gajah makan kuda. Setelah itu, gajah mundur E3. Posisi ini hanya memberikan keunggulan tipis untuk hitam. Magnus Carlsen kemudian mengolahnya dengan baik. Raja F5 membawa raja untuk lebih terlibat dalam area pertempuran. Abdusattorov menyerang pion, tapi G6 semuanya aman dan terkendali. Benteng A2, benteng C4, benteng serang gajah, gajah serang balik benteng. Setelah benteng A2, gajah C3, persiapan untuk adu gajah. Di sini, Magnus menyerang gajah, bersiap dengan gajah ke petak D2. Maka dari itu, raja E4. Setelah benteng A2, gajah diadu, dan gajah menghindar ke petak E6. Di posisi ini, Magnus membawa raja ke petak B3. Setelah itu, benteng serang raja. Benteng diadu, benteng makan benteng, raja makan benteng. Evolution bar menunjukkan bahwa posisi ini masih seimbang. Pada langkah selanjutnya, Abdusattorov menyerang pion, tapi E4. Perlahan-lahan Magnus mulai mendorong pionnya. Raja F1, raja D3, dan gajah E6. Di posisi ini, Magnus Carlsen membawa gajah ke petak A5, memberikan tekanan pada pion D3. Langkah yang terlihat sangat misterius. Abdusattorov merespon dengan langkah yang tidak tepat. Gajah mundur C1. Rupanya, inilah yang ditunggu oleh Magnus. Di posisi ini, tanpa ada keraguan, Magnus mendorong pion E3. Langkah kunci dari game ini. Lebih baik Abdusattorov mengambil pion. Selanjutnya, sebuah pengorbanan. Gajah makan pion.
Abdusatorov tidak makan gajah. Dia juga merespon dengan langkah pengorbanan. Namun, Magnus mengambil gajahnya. Dan cukup sampai di sini, Abdusatorov menyerah. Karena setelah pion makan gajah, pion makan pion, pion makan pion, Raja E3, Raja G2, Raja F4, Raja H3, Raja F3. Setelah Raja H2, Raja G4. Pion putih tidak selamat dan 2 pion bebas hitam akan membuat raja tersiksa. Sebuah happy ending bagi Magnus Carlsen. Setelah kemenangan ini, dia kembali bahagia seperti biasanya.